Halo, apa kabar? Udah lumayan lama lah ya aku nggak ngonten kayak gini. Ada 1 tahunan kurang lebih ya. Ya akhir-akhir ini aku sibuk ngurus anak, kerja, laporan keuangan, terus SPT tahunan. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang keperluan apa aja sih yang dibutuhkan untuk melahirkan. Dan kebetulan teman-teman aku itu kan banyak tuh yang lagi pada hamil, pada mau melahirkan bulan-bulan ini atau 2 bulan lagi. Dan kebetulan juga aku lagi hamil lagi yang kedua, tanpa direncanakan ya. Aku ini mengidap PCOS sebenarnya. Ya aku nggak kepikiran ibaratnya mau KB atau gimana, karena ya PCOS, dokter tau lah itu bakal susah punya anak. Makanya aku nggak berani untuk KB, karena aku pengen punya anak lagi. Tapi ternyata kalau berkehendak lain, aku hamil dengan cepat lagi ya. Di sini aku mau bahas pertama dari sisi bayi, untuk bayinya dulu ya. Untuk bayi nih, kalian juga harus sediain kayak ini sih, kendi untuk nanti ari-arinya kalau misalkan abis ngelahirin ya. Abis itu di sini aku siapin di tas perlengkapan ini untuk bayinya. Di sisi sini ada tisu basah. Nah, kalau bisa kalian, kalau misalkan bayinya takutnya nanti iritasi atau apa, beli yang sensitif ya, untuk yang sensitif. Karena ibaratnya kita buat ngelap bayi, kalau misalkan ganti popok atau sebagainya. Terus di sisinya ada tisu kering. Ini kalau bisa yang halus biar enggak nyakitin kulit bayinya. Terus di sisi sini aku tuh nyiapin ini juga, diapers. Maaf ya, ini contoh punya anak aku yang pertama, karena kehamilan aku juga masih 5 bulan kan. Ini aku mau bikin konten aja, mumpung lagi ada senggang, jadi aku sekalian contohinnya pakai yang ada aja ya. Sebenarnya sih pampers kayak gini disediain juga dari rumah sakit, tergantung rumah sakitnya ya. Oh ya, aku mau ngingetin, kamu cari tahu dulu tempat kamu ngelahirin itu dia nyediain kayak apa, peralatannya apa aja kayak gitu kan. Misalkan kayak popoknya, terus apa harus bawa sabun mandi anak atau enggak kayak gitu kan. Itu sih yang perlu. Terus di sini juga aku nyiapin ini. Nah, ini keperluan kayak ibaratnya kemulnya, selimutnya, bedongnya, terus sabun-sabunnya. Aku buka dulu ya. Kenapa aku giniin? Biar bersih aja sih sebenarnya. Nah, di sini aku sengaja beli yang kecil kayak gini untuk dibawa-bawa. Jadi dia udah lengkap dari sisi ada minyak, aku buka dulu ya. Ini ada sabun mandi sama buat rambut, sama ini buat rambut sama badan ini. Terus ada baby powder. Sebenarnya sih bayi itu nggak perlu ya pakai bedak kayak misalkan di bagian-bagian tertentu. Takutnya tuh kalau maksudnya bedak ini ya, bedak tabur kayak gini, lebih baik sih yang compact, aku saraninnya, tapi tergantung kalian sih. Terus ada hair body lotion, hair lotion ini.
sama minyak anginnya nih ya. Nah, di situ selanjutnya di sini aku nyiapin apron. Ini sih sebenarnya apron buat menyusui ya. Terus jangan lupa peralatan mandinya kayak misalnya wastafel. Ini wastafel yang biasa kayak gini, sama ada yang dibalutin ke tangan gitu. Maksudnya dimasukin ke tangan kayak gini. Terus jangan lupa handuk bayi sama bedong. Tapi biasanya bedong juga ada sih, dari rumah sakit disediain. Beberapa ada refill lah juga. Cuman kalau misalnya kalian mau lebih suka pakai bedong sendiri di rumah, aku saranin untuk persediaan 3 hari. Kalau yang ke rumah sakit sampai 3 hari ya. Terus aku nyediain ini selimut. Sebenarnya sih di rumah sakit juga disediain selimut. Tapi aku bawa ini juga nanti kalau buat bawa bayiku pulang, dikuplukin kan kayak gini, digendong pakai selimut ini. Terus di sini selanjutnya ada baju-baju bayinya yang sengaja aku giniin ini biar bersih ya. Ini sediain untuk 3 hari. Terus aku saranin sih kalau misalkan itu bawanya yang kayak gini aja sih, yang ibaratnya bukan depan, terus bagian tangannya itu bisa gini nih, bisa dilipat kayak gini, ketutup dan kebuka. Bagian kakinya juga carinya yang kayak gitu kok bisa ya. Aku sengaja saranin yang kayak gini, yang panjang, kakinya panjang biar bayinya tetap hangat. Terus jangan lupa pakai ini nih, singlet ya. Kan kalau bukan depan itu kan kancingnya juga tetap aja aku buka. Lebih baik pakai ini. Terus aku juga bawa ini topi bayinya. Aku bawa topi bayi terus sama baju-baju sisanya lagi kayak gitu. Terus aku nggak lupa sama ini nih. Di sini aku siapin kayak nih plastik paper zip, apa sih, zipper. Ini aku siapin zipper biar kalau misalkan yang kotor-kotor aku masukin ke sini dan bisa ditutup kayak gitu. Terus jangan lupa aku bawain pumping untuk siap-siap sih sebenarnya. Buat siap-siap kalau misalkan, jangan belinya itu nanti, jangan, kalau bisa sebelum hamil itu, sebelum melahirkan itu udah beli pumping. Terus jangan lupa bawa botol yang anti kolik ya, takutnya ntar anaknya nggak bisa nyusu langsung gitu kan, jadi bawa botol. Tapi maaf, ini aku contohnya yang gede karena yang kecil itu lagi dicuci. Terus juga kalau misalkan ini ya buat ibu-ibu nih, beberapa yang aku mau saranin ya yang dibawa itu, kalau buat ibunya baju untuk selama 3 hari, kalau bisa yang bukaan depan ya, atau kan ada tuh kaos yang bisa buka samping, contohnya ini. Bentar. Contoh ini kaos bisa dibuka di sebelahnya ini untuk menyusui. Nah, nanti kamu pakai bawahnya itu pakai sarung aja kalau misalkan kamu belum bisa tuh, belum berani pakai celana kayak gitu, atau pakai daster yang bukaan depan gitu. Terus jangan lupa bawa alat handuk.
alat mandi, handuk, pembalut nifas. Kalau terus juga bawa gurita, korset, stagen kayak gitu. Kalau bisa juga pakaian dalamnya, kayak celana dalamnya dibanyakin ya. Karena sepengalaman aku itu selama pas lahiran, aku gonta-ganti sampai berapa kali karena darah nifasnya itu banyak banget sih. Terus pumping, jangan lupa tadi kan pumping mau yang manual atau yang elektrik terserah. Terus botol bayi yang buat nyusunya, yang anti kolik. Terus kalau misalkan puting kalian belum nongol, aku saranin untuk itu sih, bawa penyambung puting biar nggak lecet, biar nggak sakit kalau saat nyusui, biar anak gampang juga untuk nyusuin. Terus kalian bawa apron kalau misalkan kamarnya gabung dengan yang lainnya. Terus jangan lupa bawa hand sanitizer sama masker. Nah, aku juga nyaraninnya untuk ibu-ibu yang lahiran, jangan lupa baju ibaratnya ada yang disiapin satu goodie bag kayak gini pas saat lahiran. Isinya itu apa aja, karena kenapa disiapin ya, maksud aku kenapa harus siapin itu ya, karena nanti abis lahiran itu kita langsung dimandiin oleh bidannya. Nah, di dalam goodie bag ini biar gak ribet itu bawa-bawanya, daripada buka-buka tas atau buka-buka koper kan. Nah, di dalamnya itu isinya handuk kalian yang gak usah gede-gede banget sih sebenarnya. Terus baju kalian ya. Terus jangan lupa sama ya sepaket pakaian dalam sama pembalut, jangan lupa. Sama kalau bisa ditambahin lagi di dalam tas stagennya atau korsetnya biar langsung dipasangin sama susternya. Karena kan kita baru lahiran itu lemes kan ya, nggak mungkin dong ibaratnya langsung buru-buru mandi, pasti kan kita juga langsung dimandiin sama susternya gitu. Nah, aku mau ngasih tips untuk melahirkan. Kalau bisa ya, sebelum melahirkan itu ya, sebelum pembukaan 4 atau 5, kalian harus ke toilet dulu, entah pipis ataupun buang air besar ya, untuk melahirkannya secara biar gampang gitu loh. Takutnya ntar kalau misalkan lagi ngeden nih, yang keluar bukan anaknya tapi malah dari belakang, kan bahaya ya. Terus kalau bisa saat mengejan itu jangan pakai bersuara, kayak misalkan bahwa diem lah, karena untuk menahan, untuk gimana ya, biar energinya nggak cepet habis gitu loh. Terus saat mengedan itu jangan merem, karena itu berpengaruh dengan minus mata ya. Nah, terus kalau bisa nih ya, jangan naik-naik pantatnya, nanti kamu sobek banyak loh. Kalau pengalaman aku sih, aku nggak pernah sih, aku belum pernah yang ibaratnya ngangkat pantat gitu kayak gitu. Terus kalau misalkan mau rahim kalian elastis, usahain sebelum lahiran itu senam hamil. Mau senam hamil pakai cimbol atau yang biasa aja kayak gitu, bisa kok searching di YouTube, banyak cara-caranya. Ya itu aja sih sepengalaman aku. Terus juga kalau habis ngelahirin, pas lagi dimandiin itu kalau bisa jangan sampai tidur ya, walaupun kalian capek banget jangan sampai tidur, karena itu juga bahaya. Aku waktu itu sampai dibilangin jangan tidur. Udah sih begitu aja. Kalau misalkan ada request video apa, kalian tinggal komen aja di bawah. Terus juga kalau misalnya kalian mau nanya-nanya tentang perpajakan atau akuntansi, sedikit-sedikit aku bisa kok bantuin jawab. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya kalau misalkan aku sempat buat lagi. Dadah.